Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, nawaitu ta'alumah wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigoa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah di kelas 8, salam sehat, tetap semangat, mari senantiasa kita menjaga protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, di kelas 8 fikih kita lanjutkan dengan pembahasan mustahik zakat. Ya, dalam hal ini mustahik zakat harta yang kita lanjutkan pembahasannya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, mustahik itu bahasa Arab. Mustahik itu artinya orang yang berhak, ya. Artinya mustahik itu orang yang berhak mendapatkan zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat yang kita keluarkan atau amil yang membagikan zakat itu tidak sembarangan membagikannya, harus dilihat kategorinya, apakah dia termasuk mustahik atau bukan. Jadi jika mustahik zakat fitrah adalah fakir miskin, lalu siapa saja yang berhak menerima zakat harta benda? Nah, dalam hal ini pertama, dalam Quran dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 asnaf. 8 asnaf itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Pertama apa? Fakir. Tuh, ada istilah fakir. Apa yang dimaksud dengan fakir? Kita harus bedakan, ada fakir, ada miskin. Apa yang dimaksud dengan fakir? Fakir itu pengertian dalam buku ini yaitu orang yang hidup sengsara. Jadi fakir itu adalah orang yang hidup sengsara, nggak punya harta, tidak memiliki harta untuk kehidupan sehari-hari, rumah nggak punya, ya, bisa jadi hidupnya gelandangan di kolong-kolong jembatan atau tidurnya di roda-roda sebagai pemulung. Nah, gitu ya, tidak punya penghasilan sama sekali. Bisa jadi dia untuk mendapatkan penghasilannya, contoh sederhana yang ramai, dia bisa menjadi pemulung, memulung aqua, botol-botol aqua, atau menjadi pengemis, atau bisa jadi dia di pengamen. Pokoknya dia tidak memiliki harta sama sekali dan tidak punya penghasilan yang tetap, maka itu disebut kategori fakir. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang kedua, miskin. Apa pengertian miskin? Yaitu orang yang mempunyai penghasilan. Jadi orang miskin itu orang punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, itu miskin. Rumahnya ngontrak gitu, gajinya pendapatannya cuma 800.000, tapi hitung pengeluarannya dalam sebulan hampir 2 juta. Anak 5 sekolah semua, untuk makan dan jajan saja repot. Bisa jadi ini termasuk kategori orang miskin. Jadi orang miskin itu orang punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada amil. Nah, amil ini berhak dapat zakat fitrah, zakat gitu, tapi tidak semuanya untuk amil. Amil itu apa? Orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat itu disebut amil. Dari siapa zakatnya? Dari muzaki. Muzaki itu orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, disebut muzaki. Kepada mustahik, ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam selama keadaannya Islamnya masih lemah. Jadi keadaan imannya masih lemah disebut mu'alaf. Orang baru Islam, ya, orang baru masuk Islam, masih goyah nih, namanya orang baru memeluk agama Islam, itu disebut mu'alaf.
Nah, kalau imannya udah kokoh, udah gak mualaf lagi. Imannya udah teguh, gak mualaf lagi. Bukan berarti orang dari kafir kemudian Islam selama-lamanya disebut mualaf, enggak. Sampai imannya tidak goyah, sampai imannya kokoh. Maka mualaf itu orang yang baru Islam, imannya belum stabil. Nah, ukuran sejauh mana kemualafan dari orang yang masuk Islam bisa hilang, sejauh mana pula keimanannya sudah kokoh dan tidak goyah lagi. Nah, itu berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada namanya hamba sahaya atau budak, atau dalam bahasa ininya ar-riqab, yaitu orang yang tidak mempunyai kebebasan karena jadi budak. Zaman dulu ada jual beli manusia, dibeli kemudian jadikan budak untuk dipekerjakan. Yang keenam, gorim. Gorim itu orang yang mempunyai banyak utang, sedangkan dia tidak mampu untuk membayarnya. Utangnya banyak untuk kepentingan kemaslahan umat. Nah, itulah gorim, tidak mampu bayar, dia berhak mendapatkan zakat 3. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu apa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Bisa jadi tentara, bisa jadi orang-orang yang berdakwah ke pedalaman, berdakwah kepada masyarakat tertentu. Dia ikhlas mencari ridho Allah, kehidupannya tidak diperdulikan untuk mendapatkan kehidupan saya, pokoknya berpikir berjuang di jalan Allah, maka itu fisabilillah, ya. Kemudian ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan musafir, itu disebut ibnu sabil. Nah, dalil yang termasuk kategori mustahik yang berhak menerima zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu namanya mustahik yang berhak menerima zakat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 8, selanjutnya apa hikmah zakat? Ada pasti, setiap satu perintah pasti ada hikmahnya. Setiap ada sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan, di balik itu pasti ada hikmahnya. Nah, zakat itu hikmahnya apa? Pertama, untuk mensyukuri nikmat Allah. Inna a'toina kal kausar, kata Allah, sungguh kami telah memberikan nikmat kepada kalian yang banyak. Nah, bersyukur kepada Allah salah satunya kita mengeluarkan zakat. Allah katakan wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Jadi untuk mensyukuri nikmat Allah kita mengeluarkan zakat, salah satunya zakat mal. Yang kedua, dapat meringankan beban orang lain. Kita bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan, karena di balik harta yang banyak yang kita miliki itu ada hak fakir miskin dan mereka-mereka yang membutuhkan. Kemudian menjauhkan diri dari sifat kikir, sifat tercela dan lain sebagainya. Kalau harta kita banyak, kemudian kita tidak mau berbagi, maka kita dikatakan orang yang koret, orang yang medit, orang yang pelit, ya. Kemudian untuk menumbuhkan sikap kasih sayang terhadap sesama. Jadi dengan demikian itulah hikmah daripada zakat yang dikeluarkan bagi seorang hamba atau setiap muslim yang mengeluarkan zakat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pertemuan kita kali ini. Silakan dikerjakan
halaman 30 ada 5 soal seperti biasa, silahkan dikerjakan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan senantiasa kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat, dan mudah-mudahan kita meraih ilmu yang manfaat, menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.